Assalamualaikum, selamat siang Budian. Selamat siang, Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Boleh ya Bu ya? Oke. Yang pertama, nanti ketika observasi itu apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menentukan suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Yang keduanya adalah peserta didik itu mampu untuk menentukan suatu titik, posisi titik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi ada 2 poin ya Bu ya, yang menjadi tujuan pembelajaran nanti ketika observasi. Oke. Lalu area pengembangan apa yang hendak Ibu capai di nanti observasi itu? Untuk area pengembangan sendiri ada 2. Yang pertama pengetahuan, yaitu ya siswa mampu untuk menentukan sebuah titik ya, suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Kalau untuk keterampilannya, siswa mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi-diskusi kelompok secara jelas dan terstruktur. Jadi ada 2 aspek ya Bu ya, 2 area pengembangan yang nanti akan hendak Ibu capai di observasi. Oke, lalu untuk mencapai area pengembangan tersebut, strategi apa yang Ibu sudah persiapkan untuk nanti observasi? Oke, untuk strategi sendiri saya menggunakan model pembelajarannya PBL. Kemudian apa pendekatannya? Yang pertama biasanya pemaparan materi dulu ya secara singkat, ceramah ada, kemudian diskusi kelompok, kemudian yang terakhir ya ada evaluasinya menggunakan quizzes. Ya. Jadi berbasis digital ya Bu ya. Oke, model pembelajarannya tadi PBL ya, pendekatannya dengan ceramah dulu mungkin ya Bu ya. Oke, lalu kira-kira observasi itu nanti akan dilaksanakan hari apa tuh? Kemungkinan hari Selasa tanggal 27 Agustus ya Bu, kalau tidak salah 27 Agustus 2024. Di kelas 8. Kelas 8A. 8A. Jam pembelajaran ke berapa itu? Pembelajaran ke jam ke-4 sampai ke-6. Jadi ada 3 jam ya untuk nanti melakukan observasi ya Bu. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti observasinya lancar ya Bu ya. Area pengembangan yang hendak dicapainya semoga tercapai ya Bu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di observasi di hari Selasa ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Dian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya hari ini, bahagia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang sedang sedih hari ini? Nampak bahagia semuanya ya, karena sudah terlihat senyuman manisnya. Oke. Baik, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran matematika. Ya, ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem koordinat kartesius. Ya, baik anak-anak, sekarang kita berkenalan dengan tokoh yang berperan penting terhadap terciptanya koordinat kartesius. Di sini namanya siapa? Ferenc Descartes. Ya, dia matematikawan berasal dari mana? Beliau mempersembahkan sumbangan yang sangat penting, yaitu penemuannya tentang geoanal atau geometri analitis, yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius. Oke, ini yang penemunya. Nah, lalu untuk apa koordinat kartesius itu apa sih sebetulnya? Koordinat kartesius ini adalah digunakan untuk menentukan posisi ataupun letak dari sebuah titik pada sebuah bidang data. Ya. Kemudian posisi titik tersebut ditentukan oleh 2 buah garis, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Kalau garis vertikal itu dinamakannya sumbu Y. Sumbu Y atau koordinat. Sedangkan garis yang horizontal itu namanya sumbu X atau dinamakan dengan abssis. Nah, waktu kelas 7 kalian sudah belajar tentang garis bilangan. Nah, ini adalah diagram kartesius.
siang, salam dan bahagia. Saya Ada Siti Hadijah, CGP Angkatan 10 akan melaksanakan tahapan supervisi akademik dalam percakapan pasca observasi. Oke, selamat siang Bu Dian. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Dian, hari ini kita akan melaksanakan tahapan supervisi akademik yaitu dalam percakapan pasca observasi. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Bu Dian ya. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Iya. Mungkin Ibu boleh menceritakan hasil dari refleksi Ibu dan terkait praktik pembelajaran yang Ibu sudah lakukan kemarin. Oke, baik. Selama proses pembelajaran kemarin ya Bu, alhamdulillah sudah berlangsung dengan lancar. Sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan dari awal. Jadi proses pembelajaran kemarin diawali dengan pendahuluan seperti biasa, menyapa, baca doa, seperti itu, menanyakan kabar dan juga mengabsensi. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian disampaikan juga pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memancing siswa termotivasi atau semangat mempelajari materi yang akan disampaikan. Nah, waktu praktik pembelajaran kemarin, materi yang diambil itu kebetulan materi kelas 8. Saya praktiknya di kelas 8A, sistem koordinat kartesius materinya. Kemudian tujuan pembelajaran yang diambilnya hanya 2 saja. Waktu itu hanya siswa mampu menentukan titik pada bidang koordinat. Kemudian siswa juga mampu menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi hanya 2 saja ya Bu. Kemudian setelah pertanyaan pemantik, lalu masuk ke kegiatan inti karena memang waktu praktik kemarin saya mengambil model pembelajarannya PBL. Jadi di awal saya memberikan suatu permasalahan kepada anak-anak, tentunya untuk memancing juga siswa dalam mengeksplor pembelajaran begitu. Kemudian setelah saya berikan pertanyaan, anak nanti dibagi kelompok, bergabung dengan kelompoknya secara heterogen yang sudah dibagi sesuai dengan kelompok matematika itu. Kemudian anak dikasih LKPD itu dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Anak-anak berdiskusi menyelesaikan kerja tersebut. Kemudian kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian yang terakhir baru disimpulkan tentang materi yang sudah dipelajari selama proses pembelajaran tadi. Kemudian di akhir selain dari menyimpulkan kegiatan tersebut, sebelum menyimpulkan materi, di akhir juga ada evaluasi asesmennya individu, namun disisipkan berupa pembelajaran digital mungkin ya Bu ya. Seperti game edukasi, evaluasinya menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi anak-anak memang kebetulan hari itu semuanya membawa HP dan anak-anak mengerjakan asesmen itu secara individu menggunakan aplikasi Quizzes tersebut. Nah, yang terakhir di kegiatan penutup, selain dari menyimpulkan proses pembelajaran, disimpulkan kemudian anak-anak diberikan materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya, dan juga penutup seperti saat doa dan tutup ya. Terima kasih udah atas cerita refleksinya ya. Terlihat sudah jelas sekali gitu ya hasil praktik pembelajarannya. Kalau boleh izinkan saya memaparkan hasil observasi saya ketika Ibu melaksanakan praktik pembelajaran kemarin itu. Selaras dengan yang Ibu utarakan barusan, memang terlihat ketika Ibu melaksanakan praktik pembelajaran, langkah-langkah dari kegiatan awal sampai dengan penutup memang sudah sesuai dengan model pembelajaran yang Ibu rencanakan itu ya. Lalu area pengembangannya pun yang Ibu rencanakan di awal kita percakapan pra-observasi memang terlihat ya dalam proses pembelajaran tersebut. Bahkan terlihat proses pembelajaran tersebut memang menyenangkan bagi anak karena Ibu menyisipkan berbasis digital ya Bu ya. Jadi terlihat pembelajaran matematika itu terasa lebih menyenangkan, tidak membosankan bagi anak karena Ibu mengemas soal-soalnya dalam bentuk kuisis ya Bu ya. Mungkin itu jadi salah satu Ibu memfasilitasi anak yang di mana pendidikannya mengikuti kodrat zamannya ya pada anak-anak itu dengan berbasis digital tersebut. Nah, kalau misalkan diskalakan hasil kemarin praktik pembelajaran Ibu itu ada di angka berapa sih?
Baik, kalau dari skala dari Dari 1 skala sampai 1 sampai oke, 10 ya. mungkin ada di angka 7. Ada di angka 7. Kalau boleh digambarkan, itu angka 7 itu seperti apa sih Bu yang terjadi? Baik, meskipun selama proses pembelajaran disesuaikan dengan alur yang sudah direncanakan di awal, namun pada kenyataannya ketika proses pembelajaran ada saja yang kekurangannya terlihat waktu diskusi kelompok ada anak-anak yang antusias mengerjakan atau berdiskusi kelompok mengerjakan LKPD, namun ada juga anak-anak yang iseng atau hanya sekedar diam dan kurang aktif dalam pembelajaran. Makanya saya memberikan skala hanya 7 saja, seperti itu. Oke. Kira-kira ada di angka berapa sih yang Ibu harapkan itu? Kalau untuk harapan saya 9, Bu. Skala 9 ya. Idealnya ya Bu, Iya. 9 ya. Nah, kira-kira apa sih hambatannya untuk menyampaikan ke angka 9 itu dari 7 itu? Oke, kalau untuk hambatannya yang pertama karena kekurangan saya itu terlihat dari anak-anak yang kurang aktif. Terus kenapa saya ingin sampai skala 9? Kalau misalnya ininya anak-anaknya mungkin harapan saya terlihat aktif selama proses pembelajaran. Bukan hanya di evaluasi asesmen aja karena berbasis digital ya Bu ya, tapi dari diskusi kelompok itu sangat penting. Jadi saya ingin meningkatkan keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. Namun ada beberapa hambatan Bu, karena memang saya menyadari kekurangan kompetensi saya untuk menggali pengetahuan tentang diferensiasi ya Bu ya, pembelajaran diferensiasi. Jadi memang kekurangan saya itu kurang memahami ya Bu ya, kurang memahami apa itu diferensiasi pembelajaran. Jadi saya memerlukan waktu untuk mencapai atau mengembangkan kompetensi tersebut. Dan juga hambatan selanjutnya terlihat ketika siswa dalam presentasi kelompok kurang percaya diri. Ada beberapa kelompok yang memang kurang percaya diri menyampaikan hasil diskusinya, terlihat malu-malu atau memang dalam penyampaiannya kurang lancar dan lain sebagainya. Memang kekurangan anak dan kekurangan saya dalam memotivasi anak atau memberikan persepsi untuk meningkatkan kepercayaan diri anak tersebut, seperti itu. Jadi tentang berdiferensiasi ya Bu yang Ibu Betul. rasakan. Lalu rencana selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Oke, tentunya karena kekurangan saya untuk meningkatkan kompetensi tersebut, tentunya rencana saya yang pertama ingin meningkatkan kompetensi saya terutama pada proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi bukan hanya pada proses pembelajaran saja, tapi diferensiasi konten ataupun produk. Dan juga saya ingin menggali lagi model pembelajaran yang lain. Jadi bukan hanya PBL, mungkin materi yang lain bisa dilaksanakan menggunakan model pembelajaran yang lain. Contohnya misalnya PJBL berbasis project yang seperti itu Bu. Oke. Tentang berdiferensiasi dari tadi menyatakan tentang berdiferensiasi. Nah, apakah di praktik pembelajaran kemarin sudah Ibu menerapkan berdiferensiasi? Iya, namun hanya pada diferensiasi konten saja mungkin ya Bu, karena memang waktu pembelajaran bukan hanya penyampaiannya, bisa ada slide-nya, berupa gambar-gambar juga, menggunakan quizzes aplikasinya. Jadi hanya sekedar mungkin diferensiasinya pada konten saja, seperti itu. Jadi selanjutnya proses pembelajarannya ingin melakukan berdiferensiasi secara utuh gitu Bu ya, tidak hanya satu saja. Jadi selain berdiferensiasi, rencana selanjutnya Ibu akan mengembangkan model pembelajaran yang lain juga ya Bu ya, selain hanya PBL saja. Jadi kenapa ingin mengembangkan model pembelajaran yang lain? Supaya meningkatkan kompetensi saya juga ya Bu ya. Terus saya ingin meningkatkan keaktifan siswa juga, mungkin dengan model pembelajaran yang lain akan meningkatkan antusias anak-anak dalam pembelajaran seperti itu. Nah, kira-kira tantangannya apa nih yang Ibu rasakan, mungkin yang Ibu alami tantangan untuk merealisasikan rencana tersebut? Oke, tantangan yang pertama jelas waktu ya Bu ya. Harus bisa memanage waktu, mana waktunya kita untuk menggali kompetensi kita sendiri ya Bu ya. Jadi yang pertama itu
kurangnya waktu untuk belajar bisa secara mandiri ya Bu ya. Kemudian apalagi ya, mencoba model-model yang lain aja ya Bu, seperti itu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu mewujudkan rencana tersebut? Tentunya sebagai seorang guru ya, tentu ada atasan, tentu pengen ada dukungan dari kepala sekolah sendiri dan juga dukungan dari teman-teman ya, itu dukungan yang paling penting, dan juga selain itu mungkin ada dukungan lain dari keluarga seperti itu. Keluarga. Apakah ada lagi yang lain selain kepala sekolah, guru atau keluarga? Atau itu sudah cukup mendukung Ibu? Cukup. Sudah Ya, cukup ya Bu dari ya. keluarga dan Oke. dari Untuk teman saat ini sejawat sudah ya, cukup Bu, itu ya. ya, yang paling penting yang mendukung Iya. rencana Ibu itu. Oke. Kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan hal tersebut? Oke, insya Allah kalau untuk merealisasikannya kurang lebih 2 minggu ke depan ya Bu ya, karena memang mungkin di 2 minggu ke depan itu ada luang waktu saya untuk memperdalam kompetensi saya sendiri seperti itu. Jadi kurang lebih 2 minggu ke depan ya, karena ada waktu, biar ada waktu luang ya. Oke, terima kasih kepada Bu Dian atas refleksinya dari praktik pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Adam selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik. Baik, terima kasih atas praktik yang sudah dilaksanakan dari supervisi akademik di bagian keempat, yaitu pasca observasi. Dan tentunya saya sudah melihat hasil dari video praobservasi, kemudian observasi praktik pembelajaran yang sudah Bu Ade observasi kepada rekan sejawatnya, dan pada tahap ini tentunya saya hadir langsung melihat proses supervisi akademik pada tahapan pasca observasi, dan tentunya sudah terlihat dari prinsip coaching tersebut yang sudah Bu Ade laksanakan terkait dari prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari si coach tersebut, yang pada hari ini seolah-olah coach ini adalah Bu Dian yang diobservasi. Nah, mulai dari tujuan sudah disepakati, kemudian Bu Ade juga mengidentifikasi, menjabarkan rencana, dan apa yang menjadi pola coaching itu adalah tanggung jawab. Di sini Bu Ade sebagai coachnya sudah memberikan percakapan yang menghasilkan tindak lanjut secara konkret terhadap coaching, kemudian tindak lanjut konkret tersebut berasal dari rekan sejawat, tidak dari Bu Ade tersebut, dikarenakan memang coach di sini adalah mengoptimalisasikan apa yang menjadi kompetensi diri dari si coach. Dari tujuan-tujuan tersebut ataupun dari alur tirtanya sudah dapat, kemudian Bu Ade juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi diri dari si coach. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi praktik ini dapat berlangsung, diamalkan ataupun dipraktikkan di kemudian hari. Terima kasih Bu Ade sudah memberikan praktik coaching yang hebat sekali. Mungkin itu Bu Ade. Ya, terima kasih kepada Pak Adam selaku pengajar praktik yang telah memberikan umpan balik pada tahapan supervisi akademik. Demikian tahapan supervisi akademik ini yang telah saya lakukan bersama rekan saya. Terima kasih kepada Ibu Dian selaku rekan sejawat yang sudah meluangkan waktunya pada tahap supervisi akademik ini, dan juga kepada Pak Adam selaku pengajar praktik yang telah bersedia mendampingi saya melaksanakan tahapan supervisi akademik pada percakapan pasca observasi. Saya Ade Siti Khadijah, CGP Angkatan 10. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.